Walaupun belakangan waktu banyak sekali keputusan, perlakuan, dan kebijakan sewenang-wenang yang diberlakukan secara sepihak, sampai yang kaya bisa terus memperalat, sedangkan yang miskin semakin melarat, tapi kita harus ingat, yang salah itu bukan negaranya, melainkan para oknum pejabatnya. Gua harap di usia ke-80 negeri tercinta kita ini, kita sebagai rakyat bisa menemukan cahaya di ujung jalan setapak yang penuh duri dan kegelapan. Good job! Kelas killing, kelas! Gimana guys, keren gak? Keren dong ya pasti ya. Gak sia-sia dulu gua berguru sama Thomas Alva Edison. Saya Wibu Asal Main ingin klarifikasi bahwa asalnya pejabat yang saya maksud tadi itu para Tenryubito di Merijoa, Pak, sama Gorosei-nya, Pak. Aing teh malah kagum sama kebijakan kita tuh. Bismillah komisaris, bismillah komisaris, bismillah komisaris. So, yang mungkin habis upacara atau lagi bersantai ria meratapi dunia, marilah Onisama menghibur kalian semua. Jangan lupa subrek, like, dan aktifin lonceng notifikasi di bawah. Dan yang belum mencet tombol hype, bisa tolong dipencet dulu biar WAM2 bisa semakin semangat ke depannya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk aja ke alur ceritanya. Sedikit merekap dari 2 episode terakhir di season pertamanya. Akibat dari keputusan Kafka yang menampakkan kekuatan kaijunya di hadapan seluruh divisi ketiga, Kafka Hibino berakhir ditangkap oleh pasukan pertahanan. Bersyukurnya aja dia dibiarkan hidup dan diharuskan membuktikan bahwa dirinya memang berada di pihak manusia. Scene berlanjut menampilkan sebuah flashback yang bercampur aduk dengan sebuah mimpi buruk. Di mana di dalam mimpi itu, Kafka telah berubah menjadi kaiju seutuhnya, diburu oleh Mina dan pasukan pertahanan, dan berakhir menghancurkan seluruh kota. Setelah tahu semua itu hanya mimpi, Kafka jadi lega dibuatnya. Scene lalu berpindah ke markas Tachikawa. Pemandangan mengerikan pasca insiden sebelumnya masih dapat terlihat dengan sangat jelas. Kita pun diperlihatkan Kapten Mina yang mendatangi TKP sewaktu Kafka melindungi beberapa prajurit dalam wujud kaijunya. Gak lama kemudian Hoshina datang melaporkan bahwa Kafka yang masih ditahan dan belum tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Tak seperti Mina yang sulit dipahami isi pikirannya, Hoshina rupanya masih mengkhawatirkan samsak buncitnya itu. Sementara itu nampak Ichikiwir dan Furuhashi yang OTW ke suatu tempat. Setibanya di kuil Matsumoto, Furuhashi langsung minta difotokan, toh mereka tiba lebih awal dari jadwal. Setelah itu, keduanya terlihat duduk di taman, sembari membicarakan kekhawatiran mereka tentang Kafka. さすがにこれまで通り、防衛隊の一員ですってわけにはいかねえよな。怪獣になった直後に、先輩が聞いてきたことを思い出しちゃって。お？俺これからどうなるんだろう。防衛隊になれそうってあの顔で。最強だわそのメンタル。死んでも戻ってきますよ。だな。 Selepas beristirahat, keduanya kembali melanjutkan perjalanan menuju divisi keempat markas Matsumoto. Dalam hati, Ichikiwir berniat jadi lebih kuat agar dirinya bisa melindungi Kafka di lain waktu. Di saat yang bersamaan, nampak Hikaru yang gabut nge-scroll line divisinya.
Dan ya, sama seperti Cikiwir tadi, Kikoru yang telah melihat amukan kaiju nomor 8 secara langsung membuatnya termotivasi untuk jadi lebih kuat supaya bisa menghentikannya. Gak lama berselang, wakil kapten divisi pertama Hasegawa Eiji datang mengajaknya menemui sang kapten di ruangannya. Diketahui divisi pertama adalah divisi terkuat di seluruh Jepang. Yang bahkan sewaktu dia masih tinggal di Amerika aja, nama mereka juga terdengar sampai sana. Sesampainya di depan ruangan, Kikoru merasa tegang karena di balik pintu ini ada sang kapten divisi terkuat seantero negeri. Tapi ternyata... 紹介しよう。日本防衛隊第一部隊隊長、鳴海源。Lah, ngapa gua ada di situ ya? Hancur sudah image terkuat dalam benak Kikoru. Pak Hasegawa lalu masuk untuk memberi pelajaran pada kaptennya dengan cara menendangnya hingga mengenai PS5-nya. Gak cukup sampai sana aja, bahkan ketika Kapten Wibu no Lab-nya itu menolak membersihkan ruangan dan malah melemparkannya padanya, seketika itu pula Narumi langsung dipegangi dan beberapa anggota masuk untuk membersihkan tanpa terkecuali. 隊長の鳴海だ。よろしく頼む。どうしよう。全く尊敬の念が湧いてこない。 Setelah Narumi berubah sikap saat menyebut nama Pak Isao, barulah Kikoru memberi hormat padanya. Melihatnya yang terlalu formal, Narumi ngasih tahu dia nggak butuh salam formal seperti itu. Namun ketika dia yang mau memberitahu tentang satu hal yang bisa diharapkan darinya, kebetulannya sirine kemunculan kaiju berbunyi dan hal tersebut diniatkan menjadi contoh sekaligus jawaban untuk kata-katanya tadi. Dengan sigap, keseluruhan satuan mulai bergerak untuk menanggulangi masalah kemunculan kaiju yang akan muncul dalam 15 menit lagi. Para warga pun nampak dievakuasikan dan tepat ketika sang kaiju telah muncul, berbagai macam kendaraan dan senjata berat telah bersiap untuk menahannya. Dan... meski awalnya mereka berhasil mengubah arah kaiju itu, tapi sayang terjadi hal yang tidak terduga hingga memaksa Kapten Narumi memberi instruksi secara langsung. Dengan tenang dia memerintahkan Shinonome, Miyake, dan juga Tachibana untuk menuju Osanbashi. Sedangkan Hasegawa disuruh untuk tetap di dermaga Daikoku dan menahan kaiju itu sekuat tenaga. Dalam sekejap situasi bisa kembali dikuasai oleh divisi pertamanya. Kikoru yang melihat hal itu pun hanya bisa terperangah kagum dibuatnya. Bukan itu aja, lebih hebatnya lagi setiap anggota divisi pertama punya spesifikasi yang sangat luar biasa. Setelah mendapat laporan situasi di lapangan, sudah waktunya sang kapten untuk beraksi. Shinomiya Kikoru. 礼儀も身なりも僕は君に求めない要求は一つだ Shiz, gelo. Setelah mengatakan hal gantung tapi keren kayak tadi, Narumi napak terjun payung untuk mengalahkan targetnya. Sampai akhirnya... Ketika studio lupa budgetnya terbatas, momen barusan seriusan epic badas. Dalam sekejap kaiju itu langsung tumbang di tangan Narumi Gen, sang kapten divisi terkuat di seluruh Jepang. Melihat semua itu, Kikoru jadi semakin bersemangat dibuatnya.
Beberapa waktu kemudian Narumi amat sangat kesal karena pencapaian dan momen epiknya kemarin tertutupi oleh berita Kapten Mina seolah dirinya lah yang telah mengalahkan kaiju itu. Meski sempat kagum dengan sosok kapten sementaranya itu, tapi kini di hadapannya cuma ada Kapten Dungu yang iri dengki dengan Kapten Mina dengan segala pencapaiannya. Di saat Kikoru yang mengingatkannya untuk mengangkat telepon itu, Narumi menggampangkan bakal menyindir Pak Isao dan Pak Hasegawa yang kegilaan rapat yang sangat membosankan baginya. Tapi, tiba-tiba... Setelah ditanya urusan penting yang dimaksudkan, rupa-rupanya itu tentang kaiju nomor 8 alias Kafka Hibino. Di saat yang bersamaan Kafka yang sedang berolahraga didatangi oleh beberapa pasukan yang hendak membawanya menemui Pak Isao. Setibanya di sana, kebetulannya mereka papasan dengan Pak Hasegawa dan juga Kikoru. Di dalam, Kafka yang melirik ke sebelahnya bisa langsung tahu siapakah sosok yang berdiri di sampingnya. Pak Isao lalu memberitahukan bahwa Kafka Hibino akan dipindahkan ke divisi pertama. Adapun tujuannya ialah mengkolaborasikan antara kaiju terkuat sepanjang sejarah dengan kapten divisi terkuat untuk menciptakan divisi yang takkan terkalahkan oleh bencana apapun. Meskipun dalam hati Kafka tak ingin dibutuhkan sebagai kaiju nomor 8, tapi untuk sekarang dia harus bertahan dulu. Emang agak lain nih kapten, sumpah. Bukan hanya menolak usulan komandan tertingginya, tapi bahkan dia juga bersikap sok kepedean karena kekuatannya yang kelewat OP. Di saat dia yang mau pergi, Pak Isao menekankan kekuatan Narumi saja takkan cukup ke depannya. Karena kasus terencana kaiju nomor 9 sebelumnya, hal tersebut menyadarkan bahwa yang berkembang bukan hanya umat manusia saja. Para kaiju di era ini jelas sangat berbeda dari sebelumnya. Pak Isao khawatir kesombongan mereka akan membawa malapetaka ke depannya. Narumi diyakinkan bahwa mereka juga harus bisa berevolusi dan tidak terus menjadi katak dalam tempurung. Mendengar semua itu, Narumi akhirnya mengutarakan ide alternatifnya, yakni menghabisi kaiju nomor 9 dan menjadikannya sebagai senjatanya. Tapi tentu saja hal tersebut akan dibiarkan oleh Kafka yang mengaku masih belum boleh mati. Setelah mengutarakan semua isi hatinya dan sebuah janji yang belum diketahui orang lain, Kafka pun memberi hormat dan bertekad untuk bergabung dengan divisi pertamanya. Kembali ke markas Tachikawa, nampak Hoshina yang melaporkan tentang bergabungnya Kafka ke divisi pertama. Mina yang merasa juga harus berjuang lebih keras mengajak Hoshina untuk sparring dengannya. Di lain hari, Kikoru nampak berkemas sembari memandangi foto mendiang ibunya. Sementara itu di bawah tanah, Pak Isao terlihat OTW ke fasilitas bawah tanah untuk melihat atau mungkin mengenang sesuatu. Scene kemudian menampilkan gempa yang terjadi secara tiba-tiba. Di tengah orang-orang yang mengira itu cuma gempa biasa, namun tanpa disangka-sangka gempa kecil itu berubah menjadi sebuah bencana yang sangat mengerikan. Segera setelah gempa berhenti, warga sekitar langsung mendekati lubang itu demi bisa mencari tahu apa yang baru aja terjadi. Di saat salah seorang warga yang mencoba mengabadikannya dengan kamera HP-nya, alangkah terkejutnya ia mendapati banyak sekali sepasang mata yang bercahaya dari dalam sana. Lalu, yang terjadi...
Shin kemudian berpindah ke divisi 1 yang baru selesai latihan pagi. Bisa dilihat Kafka yang ngos-ngosan sembari dilirik oleh Kikoru yang perlahan melenggang pergi dari sana. Setelahnya, kita pun diperlihatkan koran di hari itu yang mengabarkan tentang kasus kemunculan kaiju yang semakin tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Di saat yang bersamaan, Kafka terlihat masih berlatih meski hari telah menjelang petang. Di mana ternyata Kafka masih berpegang teguh pada perintah Pak Isao sebelumnya. Sementara itu, nampak Kikoru yang buru-buru mendatangi ruangan Kapten Narumi untuk mengajaknya sparring. Shinomiya. Kane o kashite kure. 先週入ったはずの給料がもう口座にないのだ。てか、部下にそんなこと頼むって頭おかしいんじゃないですか? Di tengah Kikoru yang marah-marah terhadap sikap kaptennya yang malah pengen minjem duit dari anak buah sepertinya, sirine kemunculan kaiju tiba-tiba berbunyi disusul dengan Hasegawa yang datang mengajak mereka berdua untuk siap bertugas. Yare yare. 大事な交渉の途中だってのに。第一部隊出動だ。決ラスト。 Kembali ke warga kota yang tengah kabur dari kejaran kaiju semut dan berniat pergi ke bunker perlindungan terdekat. Gak jauh dari keramaian, nampak kakak beradik yang tengah bersembunyi karena si adik yang terluka akibat terjatuh. Meskipun sangat ketakutan, tapi si kakak yakin Narumi pasti akan datang dan melibas habis semua kaiju itu. Bersyukurnya aja doanya itu benar-benar dikabulkan. Dan Narumi sang kapten divisi terkuat muncul di waktu yang sangat tepat. Setelah menghukum si kakak yang tidak memanggilnya dengan sebutan kapten untuk membuat postingan, Kapten Narumi sangat keren. sebanyak 10 kali, dua anak buah datang untuk melindungi kedua anak itu. Narumi lalu meminta laporan situasi ke Regu Kinashi dan juga Miyake, yang mana keduanya sama-sama sedang membersihkan area sembari melindungi warga yang tak sempat berlindung. 討伐区域に入った怪獣を根こそぎ始末だ。区域内の住民の避難が完了次第遠慮なく。Shin lalu menampilkan pos komando 318 yang dipimpin oleh Pak Isao dengan tujuan mengawasi Kafka selaku kaiju nomor 8. Saking gugupnya karena harus mengawasi kaiju terkuat dalam sejarah, para anggota pengawas sempat tegang sebelum akhirnya Pak Isao mencairkannya dengan kata-kata yang sangat tegas. 怪獣を討伐する。始めようか。 Kembali ke distrik Shinagawa, nampak beberapa heli tempur yang sedang menggiring beberapa kaiju ke zona pembasmian di timur. Di saat itulah Kikoru yang kebagian sebagai pengeksekusi langsung bersiap dengan kapaknya. Shinomiya Kikoru, demasu. Narumi yang masih belum tahu sekuat apa Kikoru meminta Regu Shinonome untuk membantu Kikoru yang dikira membutuhkan bantuan. Tapi tiba-tiba yo gila cuy, baru beberapa detik loh ya, Kikoru berhasil membantai satu ekor dengan sangat ezetnya. Mendengar laporan itu jelas para ketua regu pun terkejut dibuatnya. Namun meskipun aksinya barusan udah cukup epik, sayangnya dalam hati Kikoru masih merasa kurang jika dibandingkan dengan kecepatan wakil Kapten Hoshina dan juga kekuatan Kapten Mina. Sampai akhirnya Shinonome Shotaichou, 油断なさらず。仲良くなれそうだわ。 dalam sekejap kombinasi Kikoru dan Regu Shinonome berhasil menyapu bersih banyak kaiju sekaligus. Mendengar hal itu, ketua Miyake dan yang lain pun jadi tak percaya Kikoru benar-benar seorang prajurit tahun pertama.
yang bahkan mereka menganggap kekuatan Kikoru lebih kuat dibandingkan Narumi sewaktu di tahun pertamanya dulu. Kemudian Kapten Narumi merasa semua ini sangatlah janggal, di mana seharusnya kaiju-kaiju itu jarang sekali keluar ke permukaan dan hanya sering terlihat jika ada penggalian terowongan. Selain itu, ini pertama kalinya ia melihat para kaiju semut yang muncul ke permukaan dalam jumlah yang begitu banyak. Dan satu-satunya penjelasan hanyalah ini semua sama dengan insiden pangkalan Tachikawa tempo hari. 立川基地の件と似ているな。ああ、いるかもしれんぞ。狙いを持った厄介な司令塔が。Setelah menunggu cukup lama, akhirnya tiba waktunya regu Kafka menghadapi serbuan para kaiju semut itu. Bersamaan dengan Kafka yang gemetar ketakutan, nampak Pak Isao dan para petinggi lainnya yang berharap bisa melihat kemampuan kaiju nomor 8 dalam membantai sesamanya. Meskipun Kafka sadar ini adalah kesempatannya untuk membuktikan diri, tapi dia terlihat hanya menggunakan transformasi parsialnya saja. Melihat hal itu, jelas para petinggi heran kenapa Kafka tidak melakukan transformasi penuh. Setelah mundur beberapa meter dari sana, Kafka rupanya telah menduga transformasi parsial takkan cukup kuat untuk menghadapi kaiju lemah sekalipun. Akan tetapi biarpun dia ingin melakukan transformasi penuh, Kafka takut jika nantinya dia akan lepas kendali seperti sebelumnya. Hal itulah yang menahannya untuk tidak menggunakannya. Di tengah keraguan antara situasi yang mengharuskannya untuk melakukannya, tapi hati serta jiwanya belum siap, Kafka nampak akan memaksakan diri untuk bertransformasi penuh. Namun, yang terjadi... Sontak para petinggi pun sangat terkejut dengan Kafka yang gagal berubah. Kafka sendiri tak paham dengan apa yang terjadi dengannya. Suara peringatan lalu berbunyi menandakan adanya sinyal kaiju berkekuatan besar yang terdeteksi di zona pembasmian. Setelah ditanya titik kemunculannya, tak disangka-sangka itu berada tepat di bawah Kafka. Masaka nerai wa Chokka! Kemunculan sang kaiju nomor 9 jelas mengejutkan gak cuma Kafka tapi juga semua orang. Si kaiju nomor 9 pun merasa heran karena padahal sesaat lalu ia merasakan keberadaan kaiju nomor 8. Tapi berhubung cuma ada si om-om buncit ini doang, dia jadi sadar bahwa Kafka adalah kaiju nomor 8. Sungguh sangat keji. Tak diberi kesempatan untuk berpikir, kaiju nomor 9 langsung menembak tepat di area bahunya. Situasi yang sangat gawat ini tentu mengharuskan Kafka untuk berubah secepat mungkin. Tapi sayangnya, untuk kedua kalinya Kafka gagal bertransformasi. Ruang pengawas pun melaporkan hal itu ke Narumi, yang mana kehilangan kaiju nomor 8 akan sangat merugikan umat manusia. Mengingat lawan mereka adalah kaiju bernomor, Narumi berniat pergi untuk membantunya. Namun, tiba-tiba... Seperti yang terjadi di pangkalan Tachikawa dulu, para kaiju yang telah tumbang tiba-tiba bangkit lagi dan membuat situasi berbalik menyerang mereka. Di ruang pengawas sendiri mereka tengah digempur oleh laporan dari berbagai sektor area tentang kebangkitan kaiju yang telah mokat. Melihat tingkatannya, mereka sadar ini semua jauh lebih besar dibanding laporan divisi ketiga.
kembali ke regu Kafka yang hendak membantunya menghadapi kaiju nomor 9. Setelah menghabisi mereka semua, tujuan kaiju nomor 9 berikutnya ialah menghabisi Kafka dan merebut kekuatan kaiju nomor 8 miliknya. Kafka yang menyadari betapa berbahayanya sosok kaiju nomor 9 ini berharap situasi tersebut akan membuatnya bisa berubah di percobaan ketiganya. Kafka pun semakin dibuat tak paham dengan dirinya sendiri. Sedangkan Pak Isao dilarang Pak Itami untuk pergi menyelamatkannya. Bukan tanpa alasan, karena biarpun Pak Isao bisa setara dengan kaiju nomor 8, naasnya penggunaan kekuatan kaiju bernomor akan mengurangi umur penggunanya. Dengan kata lain, itu akan membahayakan nyawanya sendiri. Di saat yang bersamaan, napak kaiju nomor 9 yang bersiap mengulti Kafka dengan serangan bombardirnya. Namun, tiba-tiba sontak Kafka pun kaget melihat Kikoru yang muncul secara tiba-tiba. Melihat sosoknya, kaiju nomor 9 jadi penasaran karena dia nggak punya data tentangnya. Kikoru pun gak masalah biarpun kaiju nomor 9 tidak mengenalnya sekalipun. Di lain sisi, nampak Narumi yang segera akan beradu mekanik melawan kaiju nomor 9 yang satu lagi. Setelah memberitahu bahwa dirinya adalah atasan dari kaiju nomor 8, hal tersebut membuat kaiju nomor 9 penasaran apakah itu artinya Narumi lebih kuat dibanding mangsanya. Kora, mada hanashi no tochuu deshou ga. Di ruang pengawas, Pak Isao dilaporkan Narumi yang kini tengah baiwan sama kaiju nomor 9 yang satu lagi. Dilihat dari situasi yang terjadi, Pak Isao menyadari semua ini bisa dikatakan sebagai ujian yang harus dilewati oleh para generasi berikutnya. Setelah terus gagal bertransformasi dan diselamatkan oleh Kikoru, Kafka ditanyai bagaimana dengan transformasinya. Mendengarnya yang terus gagal mau berapa kali pun dicoba, Kikoru curiga kaiju nomor 9 telah melakukan sesuatu. Kikoru yang berniat menerjang untuk menghentikan pergerakannya meminta Kafka untuk langsung berubah saat ada celah nanti. Meski kesal mengakuinya, tapi faktanya mereka membutuhkan kekuatan sang kaiju nomor 8 untuk mengalahkan sang kaiju nomor 9. Melihat Kafka dan Kikoru yang berpencar kedua arah, kaiju nomor 9 langsung bisa mengatasinya. Tidak seperti Kafka yang bahkan kesulitan menghindari serangan kaiju nomor 9, Kikoru mampu menangkis semua serangannya sebelum akhirnya ia terkecoh dan terkena di area perutnya. Kaiju nomor 9 yang melihat hal itu pun jadi mengira dia telah berhasil menumbangkannya. Tapi ternyata Shin lalu menampilkan masa lalu Kikoru sewaktu sang ibu masih hidup, di mana sang ibu, Shinomiya Hikari, dianggap sebagai Valkyrie umat manusia, sekaligus pemegang senjata kaiju pendahulu, yakni kaiju nomor 4. Di saat yang bersamaan di sekolah, teman-teman Kikoru mengagumi betapa hebatnya mamanya Kikoru. Begitu pula dengan Kikoru sendiri, dia sangat bangga dengan sang mama. Di malam harinya, nampak Hikari yang baru pulang dari bertugas. Biarpun sang ayah telah meminta putrinya untuk membiarkan Hikari beristirahat, tapi tentu seorang putri juga bisa dianggap tempat beristirahat bagi seorang ibu.
Kikoru lalu menceritakan tentang teman-temannya di sekolah yang sangat mengaguminya. Setelah menanyakan kondisi mereka, Hikari pun bersyukur dan senang karena semua baik-baik aja. Gak lama kemudian Kikoru menyadari tangan sang ibu yang sepertinya terluka. Sang ibu pun menenangkan juga memberitahukan lawan mereka kali ini cukup menyulitkan bagi timnya. Mendengar hal itu, Kikoru pun memutuskan untuk menapaki jalan yang sama seperti sang ibu. Gak seperti orang tua pada umumnya yang nyuruh anaknya buat jadi PNS atau sejenisnya, Hikari dan ayahnya mendukung impian putri mereka. Bahkan sang ibu berjanji akan menyelamatkannya jika dia dalam bahaya. Ya elah, pakai netes segala air mata anjir. Karena sebuah bencana yang ditimbulkan oleh kaiju nomor 6, hari itu Shinomiya Hikari dinyatakan meninggal dunia setelah melindungi banyak sekali nyawa. Tentu hal tersebut meninggalkan duka mendalam bagi banyak orang. Kikoru sendiri terus-menerus menyebutkan kata dasar pembohong, tapi bukan ke sang ibu, melainkan ke dirinya sendiri. Setelah melihat sang ayah, sorot mata yang seperti menyimpan dendam mendalam ke para kaiju beringas membuat Kikoru yang walaupun masih kecil tapi sudah harus jadi pewaris bagi tekad sang Valkyrie yang telah tumbang. Melihat Kikoru yang dalam bahaya, bergegas Kafka menerjang dan menendang sekuat tenaga meski kakinya harus kepelintir sekalipun. Walaupun sedang sangat kesakitan, tapi Kafka tetap mengkhawatirkan kondisi Kikoru yang tiba-tiba ngilang dari sana. Dan ternyata Kikoru yang merasa inilah celah yang mereka cari meminta Kafka untuk segera berubah. Tapi Kafka yang masih belum sadar kenapa dia bisa sampai berkali-kali gagal baru bisa menyadarinya beberapa saat lagi. Tenggelam dalam rasa takut akan dikuasai kaiju nomor 8 dan takut jika sampai menghabisi teman-temannya itulah yang menimbulkan keraguan di dalam hatinya. Dan keraguan itulah yang membuatnya terus gagal bertransformasi. Melihat hal itu, Paitamiya mau beralih ke rencana B, langsung dihubungi oleh Narumi yang berniat menuju ke sana setelah menghabisi kaiju nomor 9 yang satu lagi. Biar lebih cepat, Narumi meningkatkan output powernya hingga 98%. Singkat waktu, setelah cukup menganalisa taktik tempurnya Narumi, kaiju nomor 9 mulai bisa beradaptasi bahkan sempat memojokkan Narumi, sang kapten terkuat seantero Jepang. Hingga akhirnya bersamaan dengan kekhawatiran semua orang yang mengira Narumi telah mokat, para komandan jadi khawatir usai menyaksikan kaiju nomor 9 yang telah membuktikan bahwa seorang kaiju bisa berevolusi di tengah pertempuran. Gak lama kemudian kekhawatiran mereka mereda tepat ketika Narumi yang muncul dan nampak tidak terluka sedikit pun. Sontak kaiju nomor 9 pun kebingungan karena seharusnya ultinya tadi cukup untuk menghabisinya. Yang ternyata スーツも温まったところで狩りの時間と行こうか。 sebuah kesalahan jika hanya mengira mata Narumi adalah mata kaiju biasa. Karena ternyata Narumi Gen adalah pemegang kekuatan mata dari kaiju tertua di Jepang, yakni sang kaiju nomor 1.
Setelah terus menerima serangan, barulah Kaiju nomor 9 sadar bukan kecepatan ataupun kekuatan Narumi yang bertambah, melainkan prediksi Narumi yang meningkat hingga melampaui penglihatannya. Dengan kata lain, retina Kaiju nomor 1 mampu melihat ke masa depan. Caranya ialah dengan membaca sinyal saraf otak targetnya dan memprediksinya sebelum tubuh targetnya itu sempat bereaksi. Bahkan dalam catatan sejarah saja, Kaiju nomor 1 konon dianggap sebagai ancaman paling mematikan yang serangannya sangat-sangat mustahil bisa dihindari. Di tengah semua orang yang bersorak atas keberhasilan Narumi, fokus Pak Isao tertuju ke Kafka yang masih merenungkan tentang ketakutannya. Tak diberi kesempatan untuk berpikir, Kaiju nomor 9 nampak menembak lagi, hingga kapak Kikoru rusak dan membuatnya terkena serangan telak. Dalam kondisi bersimbah darah, Kafka mengungkapkan ketakutannya yang kemudian didengar oleh Kikoru. Jelas Kikoru kesal dan memintanya untuk tidak meremehkannya. Kafka juga diminta untuk tidak meremehkan baik itu Kapten Mina, Wakep Hoshina, Ichikiwir, ataupun yang lainnya. Kikoru menekankan sekali lagi jangan pernah Kafka meremehkan divisi pasukan pertahanan. Mendengar hal itu, Kafka jadi kesal terhadap dirinya sendiri, dan hal tersebut membuatnya meneguhkan tekadnya, memaksakan diri untuk mencoba yakin terhadap Kaiju dalam dirinya, juga meyakini kekuatan teman-temannya. Hingga akhirnya setelah Kafka berhasil berubah, para ketua unit dilaporkan tentang perubahan Kafka itu. Pak Isao pun meminta semuanya untuk beralih ke fase kedua. Melihat sang Kaiju nomor 8 telah muncul, Kaiju nomor 9 langsung menggunakan kartu asnya yang melibatkan Edo Tensei para semut, juga memunculkan sepasang sayap dari semutnya sendiri. Kafka lalu berterima kasih ke Kikoru dan mengaku belum sepenuhnya percaya pada dirinya sendiri. Meski begitu, ia kini telah 100% yakin terhadap teman-temannya. Kikoru lalu diminta untuk mengurus Edo Tensei semut di belakang, sedangkan dirinya akan buy one sama Kaiju nomor 9. Kaiju nomor 9 sendiri merasa pede karena telah menganalisa semua hal tentang Kaiju nomor 8 dan merasa kali ini dia cukup kuat untuk menghabisinya. Namun, yang terjadi setelah menghancurkan inti semut itu, Kafka yakin inti Kaiju nomor 9 pasti ada di dalam tubuh semut itu juga. Tapi karena salah ambil, Kafka berniat menghabisinya di serangan selanjutnya. Di tengah itu, ia sempat teringat kejadian di fasilitas uji coba saat ia buy one dengan Pak Isao, di mana Kafka baru sadar bahwa selama ini dia belum pernah mengeluarkan kekuatan penuh dari Kaiju nomor 9. Usai menjerat Kafka, Kaiju nomor 9 yang masih belum sadar gap power di antara mereka nampak dikejutkan oleh Kafka yang melompat jauh ke atas. Sampai akhirnya orang-orang di markas pun hanya bisa terbelanga dengan betapa overpowernya sosok Kaiju terkuat sepanjang sejarah. Pak Itami bahkan sampai memuji betapa kuatnya kekuatan Kaiju nomor 8-nya si Kafka. Seberhasilnya Kafka dan Narumi mengalahkan Kaiju nomor 9 di dua tempat, kabar tersebut pun disebarluaskan ke semua unit yang masih bersiaga. Perlahan sinyal kemunculan Kaiju mulai menghilang satu persatu. Meski dirasa udah selesai,
Tapi Kikoru menekankan masih ada beberapa kaiju yang masih tersisa. Melihat ucapan dan aksi Kikoru barusan, Pak Itami jadi memuji sikapnya yang 11-12 dengan Pak Isao. 若い世代にはいつも驚かされる。 Mengingat dua kaiju bernomor yang muncul secara bersamaan dan hanya ada 2 garis pertahanan yang tertembus, juga kerusakan yang terbilang sangat minim, jelas ini semua akan tercatat dalam sejarah sebagai divisi terkuat yang dibentuk oleh Komandan Shinomiya Isao. Narumi, Himino, それからキコル。よくやった。 Walaupun kesannya semua ini telah berakhir, namun di saat itulah Narumi merasa ada yang janggal, terutama karena kaiju nomor 9 yang tidak hanya mengatakan akan membunuh Kafka, tapi juga merebut kekuatan kaijunya. Narumi paham dengan niatan membunuhnya, tapi dia nggak paham maksud merebut di sini. Semakin kuatlah kecurigaan Narumi soal tujuan kaiju nomor 9 yang sebenarnya. Bertepatan dengan itu, tiba-tiba suara sirine kemunculan kaiju kembali berbunyi yang menandakan adanya kaiju yang muncul lagi, tapi markas masih mencari titik kemunculannya. Di posisi Kafka dan juga Kikoru, kaiju nomor 9 yang dikira telah mokat mendadak hidup lagi dan menyayangkan diri yang gagal menghabisi kaiju nomor 8. Walaupun begitu, setidaknya tujuannya yang asli akan segera terwujud. Sempat heran dengan maksud perkataannya barusan, tapi Kafka langsung sadar dan melaporkannya ke Narumi. Namun sayang, itu sudah terlambat. Karena tanpa ada yang menyadari, petugas di belakang Pak Isao bukanlah seorang manusia yang ternyata setelah menyadari tujuan aslinya, bergegas Kafka dan juga Narumi langsung melesat ke tempat Pak Isao dan yang lainnya. Kikoru yang mengkhawatirkan sang ayah pun juga melesat ke tempatnya. Kembali ke Pak Isao yang meminta semua personil untuk segera mengevakuasikan diri. Namun dengan sangat kejinya, kaiju nomor 9 nampak akan menyerang Kurusu yang seringkali nongol di season kedua ini. Untungnya Pak Isao sempat melindungi semua orang dengan koper peralatannya. Menyadari kaiju nomor 9 mengincar kaiju nomor 2-nya, Pak Isao pun berniat solo lord dan meminta Pak Itami juga Pak Nogisaka untuk mengevakuasikan personil lainnya. Pak Itami pun paham dan menekankan Pak Nogisaka yang ngotot pengen duo bahwa mereka ini hanya akan jadi beban untuknya. Setelah bersiap dengan peralatannya, kaiju nomor 9 mengaku tak menyangka Beta dan Gamma, dua sosoknya yang dihadapi Kafka dan juga Narumi, bisa dikalahkan secepat itu. Dan terungkaplah bahwa kekuatan kedua sosok kaiju itu hanyalah setara dengannya sebelum berevolusi. Di tengah persiapan adu mekanik, Pak Itami yang mengira kekuatan kaiju nomor 9 masih sama dengan laporan divisi ketiga lalu, langsung dibuat terkejut begitu melihat kenyataan di depan matanya. Sontak semua orang amat sangat syok melihat tangan komandan tertinggi mereka yang patah begitu mudahnya. Kaiju nomor 9 sendiri tak menyangka kekuatannya bisa jadi sekuat itu. Meskipun serangan barusan cukup kuat, tapi regenerasi kaiju nomor 9 kini terbilang tidak masuk akal. Kurusu lalu melaporkan semua orang yang telah dievakuasi ke tempat yang aman. Tapi ketika Pak Isao memintanya untuk pergi juga, Kurusu menolaknya dan memilih bertarung dengannya hingga tetes darah terakhir.
Buat yang belum paham tugas Kurusu, jadi tuh dia harus memantau kondisi tubuh Pak Isao, sekaligus mengontrol besar kekuatan dan pengarahan kekuatan ke satu area setelah ditentukan. Melihat pelepasan kekuatannya yang menyentuh angka 98%, Kurusu merasa Pak Isao udah seperti kaiju bernomor bersosok manusia. Bahkan dengan kekuatan 98% kaiju nomor 2 masih nggak sanggup. Seberapa kuatkah kaiju nomor 9 sekarang? Kaiju nomor 9 pun terkesan dan merasa kekuatan itu sangat layak menjadi miliknya. Setelah menghantam kepala kaiju nomor 9 hingga terputus, mereka sempat mengira ini telah berakhir. Namun lagi-lagi mereka terkejut mendapati sosok itu yang masih hidup dan akan menyerang Pak Isao lagi. Melihat hal itu, dengan sigap Kurusu langsung mengalihkan jalur sirkuit lengan kanan untuk menutupi kekurangan daya yang terjadi. Mengingat umur Pak Isao, jelas hal ini wajar aja jika tubuhnya udah nggak seprima dulu lagi. Kurusu pun panik melihat keluaran daya Pak Isao yang turun sebesar 5%. Meski ingin memulihkannya, tapi kondisi Pak Isao saat ini sungguh sangat mengkhawatirkan. Kurusu semakin panik karena sistem yang dikendalikannya tak bisa menyembuhkan area vital komandannya tersebut. Bahkan situasi semakin tak mendukung karena Kafka dan juga Narumi yang masih jauh dari lokasi mereka. Dengan tubuh compang-camping, Pak Isao masih belum menyerah dan mengajak Kurusu untuk tetap bertempur dengannya. Karena meski hanya sesaat, tapi kaiju nomor 9 tetap butuh waktu untuk beregenerasi. Kurusu pun diminta untuk mengalirkan semua sirkuit yang tersisa ke pelepasan maksimum 100%. Mau separah apapun resikonya, Pak Isao tidak peduli. Karena selama sisa hidupnya, ia dan pasukan pertahanan telah berhasil mendidik para generasi penerus yang sangat luar biasa. Harapan masa depan umat manusia kini berada di tangan mereka. Seperti halnya Hikari dulu, Pak Isao berniat mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi masa depan anak mereka dan juga umat manusia. Di momen itulah Pak Isao teringat kembali percakapannya dengan Hikari dulu, di mana mereka tak menyangka Kikoru berimpian bergabung dengan pasukan pertahanan. Semisal dia memang serius, Hikari berniat melatihnya dengan tegas dan memberinya kekuatan untuk bertahan hidup. Dengan sisa-sisa kekuatan yang masih ada, Pak Isao terus berjuang menghadapi kematian di depan matanya. Bersamaan dengan itu, Kurusu semakin dan semakin dibuat terkejut melihat energi elektromagnetik dalam jumlah besar yang muncul dari dalam tubuh komandannya. Hal tersebut menandakan Pak Isao ingin bertaruh pada serangan terakhirnya. Melihat cahaya itu, Pak Itami masih mengingat jelas itu adalah ulti kaiju nomor 2 yang pernah meratakan hampir seluruh daratan Sapporo. Jika itu dilepaskan dengan tubuh manusia, dia yakin Pak Isao takkan mungkin bisa bertahan. Setelah berhasil menembus pertahanan kaiju nomor 9, pada akhirnya intinya bisa terlihat dan Pak Isao sebenarnya cuma tinggal menghancurkannya. Namun di saat itulah kaiju nomor 9 tak akan membiarkan dan nampak meningkatkan pertahanan di area tersebut. Namun yang terjadi,
Sementara itu, nampak Kafka dan Narumi yang papasan dan bergegas ke lokasi komandan mereka secepat mungkin. Setelah itu, Kurusu sempat bahagia melihat Pak Isao yang dikira telah berhasil mengalahkan Kaiju nomor 9. Namun naasnya di sini, bahkan serangan sekuat tadi aja belum cukup untuk menghancurkan inti monster keji itu. Kaiju nomor 9 merasa jika saja tubuh Pak Isao adalah kaiju, pasti situasi ini akan sangat berbeda. Beberapa saat kemudian, barulah Narumi dan Kafka tiba di sana. Baru aja mereka mensyukuri Pak Isao yang dikira berhasil mengalahkan Kaiju nomor 9. Seketika itu pula Kafka langsung bereaksi dan sadar bahwa sosok di hadapan mereka bukanlah komandan mereka. Oh my god, jelas mereka berdua amat sangat terkejut dan masih tak percaya dengan apa yang terjadi. Kikoru yang juga baru datang sembari menyerang dadakan, turut tidak percaya dengan pengakuan Kaiju nomor 9 yang baru aja menghabisi Pak Isao. Akan tetapi, di sini Kikoru harus menelan kepahitan ketika monster keji itu yang menunjukkan sedikit bagian wajah sang ayah. Singkat waktu, setelah mengingat perkataan Pak Isao yang ingin mundur setelah membentuk pasukan terkuat, Narumi pun ditunjuk untuk menjadi komandan tertinggi menggantikan dirinya. Sesaat setelah Narumi yang ingin maju lagi, bisa-bisanya Kaiju nomor 9 pamit pulang karena tiap kali dia menyatu dengan apapun itu, selalu saja ada reaksi penolakan dalam tubuhnya. Papa no kataki ga menomae ni iru. Sore nanai. Biarpun Kafka dan Narumi telah menyerang Kaiju nomor 9 secara bersamaan, sayangnya kekuatan mereka belum cukup kuat dan justru mereka berdualah yang dipojokkan. Tepat ketika Kaiju nomor 9 yang mau pergi, barulah dia menyadari bahwa serangan Kafka tadi ternyata berdampak pada tubuhnya. Melihat hal itu, sontak Narumi langsung meminta Kafka untuk menerjangnya sekuat tenaga lagi. Berkat kombinasi dua arah mereka, Kaiju nomor 9 perlahan mulai terdesak dan kehilangan keunggulannya. Situasi tersebut bisa terjadi sepertinya karena dia berulang kali menahan serangan Kaiju nomor 8 secara mentah-mentah. Kafka sendiri tak akan membiarkannya kabur karena apa yang dilakukan olehnya itu sudah terlalu kejam baginya. Setelah dipojokkan pada situasi hidup dan mati, nampak Kafka dan Narumi yang bersiap melakukan serangan akhir. Namun tanpa mereka duga, Kaiju nomor 9 kini bisa memakai salah satu skillnya Kaiju nomor 2. Akibat penolakan yang terus terjadi ditambah penggunaan skill Kaiju nomor 2 barusan, Kaiju nomor 9 kini udah kelihatan kayak kuyang jumbo. Dan ledakan sedahsyat tadi tak dia sangka masih bisa ditahan oleh Kafka dan juga Narumi. Sesaat sebelum mereka bisa menyerang lagi, Narumi yang skillnya masih aktif langsung menyadari apa yang mau dilakukan oleh Kaiju nomor 9. ではな怪獣8号次に私が動くとき怪
怪獣の時代が始まる。 Sekeluarnya Kafka dari reruntuhan, nampak area sekitar yang rata akibat ledakan tadi. Narumi sendiri hanya bisa diam membisu dan meratapi kegagalannya. Ucapan yang terlontar dari kaiju nomor 9 sebelum pergi tadi jelas membuat Kafka sangat emosi karena dia tak ingin makhluk bengis itu mengatakan hal tersebut dengan wajahnya Pak Isao. Pasca bencana kaiju, masyarakat pun digemparkan oleh berita kematian Direktur Shinomiya Isao. Pemakaman pun dilakukan dan nampak dihadiri oleh semua regu pasukan pertahanan. Setelah diberi aba-aba oleh Pak Itami, regu penembak penghormatan pun akhirnya melepas tembakan untuk menghormati kepergian sang pahlawan umat manusia. Di tengah upacara pemakaman, Narumi masih ingat jelas kekagumannya kepada Pak Isao sewaktu dia menghabisi seekor kaiju dengan sekali serang. Tidak hanya Narumi aja, seluruh warga juga pastinya menganggap sosok Shinomiya Isao sebagai pahlawan mereka. Selepas pemberian hormat, Kafka menyadari Kikoru yang tidak hadir di pemakaman. Shin lalu berpindah ke ruang direktur. Nampak Kikoru yang dihampiri Narumi yang menegurnya karena tidak hadir dalam upacara pemakaman tadi. Dan ternyata Kikoru masih merasa bersalah atas semua hal yang terjadi. Tidak hanya karena dia sangat lambat, tapi juga karena dia sangat lemah hingga tak bisa menyelamatkan sang ayah. Di luar semua itu, kesalahan terbesar yang disesali olehnya ialah telah menjadi penghalang bagi Narumi dan Kafka yang saat itu seharusnya masih sempat mengalahkan kaiju nomor 9. 私、強くなりたいです。私がパパを弔うのは、防衛隊、私たちがあいつを討伐した時です。 Mendengar tekad kuat Kikoru, Narumi berjanji akan membuatnya jadi sekuat dirinya sebelum mereka menghadapi kaiju nomor 9 lagi. Ia akan mengajari semua hal yang dulu diajarkan Pak Isao padanya. Serap semua lalu buktikan. Maka dia tak akan menghukum Kikoru atas ketidakhadirannya tadi. Bersamaan dengan itu, di luar ruangan, Kafka hanya bisa diam mendengarkan. Sementara itu, nampak Pak Itami yang dikejutkan oleh sebuah pemandangan yang dikatakan oleh Kurusu ini harus ia tunjukkan padanya atas perintah terakhir Pak Isao sebelumnya. Mendengar hal itu, Pak Itami memberi perintah untuk melanjutkan penelitian dan mulai persiapan perang balasan. Di tengah sesi latihan Kikoru melawan ketua Shinonome, di sini Kikoru pun kesal karena kaptennya itu justru hanya main game di atas sambil terus memprovokasinya. Dalam 1 bulan, Narumi menantang Kikoru yang seorang jenius untuk mengalahkan semua prajurit regu divisi pertamanya yang dikatakan punya potensi menjadi komandan di masa depan. Berkat provokasi kapten mereka barusan, Kikoru jadi sangat bersemangat. Dan tentu sebagai seniornya, Shinonome berniat menanggapi semangat juniornya itu. Singkat waktu, setelah mendapati laporan dari salah satu peneliti tentang Kafka, nampak Shinen beralih ke Kafka yang mendatangi apartemennya dulu. Bersamaan dengannya, ia masih bernostalgia. Narumi dan Hasegawa diberitahu tentang ada bagian tubuh Kafka yang tidak kembali ke bentuk manusianya. Jika ini terus berlanjut, maka resiko terburuknya ialah Kafka tak akan bisa kembali menjadi manusia. 日々のカフカは知っているのか？はい。身辺の整理に外出許可が出ています。もちろん厳重な監視の下ですが、経過次第では二度と日常に戻れませんからね。Kembali
Kembali ke Kafka yang baru ingat sesuatu dan meminta izin untuk pergi ke suatu tempat. Dengan 2 agen pasukan pertahanan yang mengawasinya, Kafka terlihat mendatangi tim pembersih kaijunya dulu. Di tengah semua mantan rekannya yang kesulitan menangani bangkai kaiju yang bertebaran di mana-mana, kedatangan Kafka disambut baik oleh mereka semua. Biarpun telah menjadi pasukan pertahanan, tapi Kafka tidak kehilangan sentuhan pembersih bangkai kaijunya sama sekali. Hal itu bisa dibuktikan dengan Kafka yang mampu membelah salah satu bangkai dengan gergaji tipe baru, yang bahkan untuk mereka aja itu masih sangat sulit dilakukan. Oh,いいなこれ。Tepat sebelum salah satu rekan yang mau asal ceplos soal Kafka, yang ditanyain gak ada niatan mau balik ke sini, juga menyindirnya yang dikira cuma jadi pesuruh di pasukan pertahanan. Untungnya aja Patok Kuda sempat menghentikan dengan menyemprot wajahnya. Di sore harinya setelah Kafka pamitan dan pergi dari sana, NPC yang seriusan gua lupa namanya ini penasaran apa yang harus mereka lakukan sekarang. Dengan meninggalnya Shinomiya Isao, dia sempat ingin pindah negara. Namun Patok Kuda tak akan melakukan hal tersebut karena meyakini tentang satu hal. ヒューゴをぶっ飛ばした後、誰が死骸片付けんだよ。徳さんってさ、たまにかっこいいよな。俺に5万借りてるギャンブル教のくせにな。うるせえ。 Dalam hati, biarpun banyak orang mulai putus asa dan pesimis dengan takdir negeri ini, tapi setidaknya itu lebih baik daripada kena pajak royalti. Maksudnya, tapi setidaknya ia yakin pasukan pertahanan Jepang takkan hanya berpangku tangan dengan situasi yang ada. Di lain sisi, nampak Kafka yang dihampiri Narumi saat sedang duduk membelakangi matahari terbenam. Narumi lalu memberitahukan bahwa keputusan telah dibuat, di mana mereka memutuskan bahwa Kafka tidak bisa ditempatkan di pasukan pertahanan lagi. Alasannya jelas dikarenakan jika Kafka terus menggunakan kekuatannya, maka resiko terburuknya ialah dia tidak akan bisa kembali menjadi manusia lagi. 全部分かった上で言う。力を貸せ、日々のカフカ。お前が完全に怪獣になろうが知ったことか。その時は殺すまでだ。そんなことより僕は奴をやりたい。どんな手を使ってでも。お前もそう思ってるんだろう。僕たちの本当の悔しさはあの場にいた僕たちにしかわからない。 Sederhananya, sebagai sesama yang melihat langsung kengerian kaiju nomor 9, hal tersebut membuat Narumi akan menghalalkan segala cara untuk balas dendam. Ia juga sangat yakin Kafka pastinya berpikiran sama sepertinya. Setelah memberitahu jasa Pak Isao yang rela menentang semua keputusan demi menaruh harapan padanya, pada akhirnya Kafka menjawab ajakan Narumi tadi dengan tekad yang sama kuatnya. Scene berpindah ke pangkalan Tachikawa. Terlihat wakil Kapten Hoshina yang mendatangi sesuatu yang udah bisa kalian tebak jika kalian membaca manganya. Yo, 寝とったやないか。怪獣10号。